Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, dalam pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan atau menjabarkan apa sih itu perkembangan pernatal, ya teman. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Oke, sampai saat ini masih ada beberapa orang yang menganggap bahwa perkembangan seorang anak itu dimulai ketika dia sudah dilahirkan ke dunia. Padahal sebenarnya perkembangan dapat diamati ketika tahap awal ovulasi. Pertemuan antara sel sperma yang sudah matang dengan sel telur yang sudah matang. Kemudian terjadi pembuahan. Mulai dari sini, perkembangan calon bayi sudah dapat diamati dan dipelajari. Banyak hal juga yang harus diketahui semua orang, khususnya calon orang tua, dalam masalah perkembangan anak, mulai dari masa sebelum kelahiran atau yang sering disebut prenatal sampai dengan kelahirannya. Setelah melalui masa prenatal, sekian bulan janin yang sudah sempurna akan masuk ke masa kelahiran, di mana ia akan keluar dari rahim ibunya dan mulai melihat dunia. Kelahiran adalah momen yang sangat ditunggu oleh orang tua. Banyak berbagai hal yang harus dilakukan baik bayi maupun orang tua untuk menghadapi kelahiran dan pasca kelahiran. Dalam menghadapi masa kelahiran, beberapa ibu terkadang harus menghadapi beberapa permasalahan pula. Permasalahan yang timbul juga bisa dipengaruhi perkembangan bayi serta kondisi ibunya. Untuk sedikit memahami bagaimana masa prenatal dan kelahiran dalam perkembangan manusia. Perkembangan prenatal. Perkembangan prenatal adalah perkembangan awal dari manusia, dimulai dari pembuahan yang terjadi dari pertemuan sel sperma dan sel telur. Sel telur yang telah matang dibuahi oleh sel sperma yang matang, yang akhirnya akan menjadi sel-sel baru dan membentuk zigot. Pembuahan ini menandakan berfungsi dengan baiknya organ reproduksi manusia. Periode prenatal atau pralahir merupakan masa kritis bagi perkembangan fisik, emosi, dan mental bayi. Ini adalah masa mula terbentuknya kedekatan antara bayi dan orang tua, dengan konsekuensi yang akan berdampak panjang, terutama yang berkaitan dengan kemampuan dan kecerdasan bayi dalam kandungan. Masa prenatal memiliki 6 ciri penting, diantaranya yang pertama itu terjadinya pembaruan sifat-sifat yang diturunkan oleh kedua orang tua janin. Yang kedua adalah pengaruh kondisi-kondisi dalam tubuh. Yang ketiga adalah kepastian jenis kelamin. Yang keempat, pertumbuhan cepat. Yang kelima, mengandung banyak bahaya fisik dan psikis. Dan yang keenam adalah membentuk sikap-sikap yang baru diciptakan. Potensi masalah dalam perkembangan prenatal. Meskipun sebagian besar bayi yang baru lahir mengikuti pola prenatal yang normal, pembangunan yang baru saja dijelaskan beberapa menghadapi hambatan lingkungan yang mungkin dapat diatasi perkembangan mereka di sepanjang jalur yang tidak normal. Oke, selanjutnya adalah teratogenik. Istilahnya teratogenetik mengacu pada penyakit, obat-obatan, atau faktor lingkungan lainnya yang dapat membahayakan embrio atau janin yang sedang berkembang, dengan menyebabkan cacat fisik, pertumbuhan terhambat, kebutaan, kerusakan otak, atau bahkan kematian. Daftar gen teratogen yang diketahui dan diduga telah bertambah panjang selama bertahun-tahun membuat banyak orang tua saat ini cukup khawatir akan bahaya yang mungkin dihadapi oleh perkembangan embrio dan janin mereka. Sebelum mempertimbangkan dampak dari beberapa penyakit terogen utama, perlu dikatakan bahwa sekitar 95% bayi baru lahir adalah normal, dan banyak dari bayi yang lahir dengan cacat mempunyai masalah rigen.
sementara atau dapat disembuhkan. Faktor ibu. Ibu menjadi kunci utama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin, sehingga kondisi fisik dan psikis ibu harus dijaga agar janin berkembang dengan sempurna. Selain itu, penyakit dan kondisi ibu selama kehamilan bisa mengakibatkan infeksi, kelainan, dan kerusakan selama proses kehamilan yang mengakibatkan bayi lahir kurang sempurna. Beberapa penyakit yang dapat mempengaruhi janin diantaranya campak rubella, sifis, herpes atau alat kelamin, dan AIDS. Selain dari penyakit, usia ibu juga mempengaruhi janin. Ibu yang hamil di usia berisiko yaitu saat remaja di bawah 18 tahun dan saat ibu sudah masuki dewasa tengah di atas 35 tahun. Bayi yang lahir dari ibu remaja kebanyakan mengalami prematur dan keguguran. Pada ibu yang berusia paruh baya, kehamilan bisa berakibatkan keguguran, keterbelakangan mental pada bayi, dan komplikasi penyakit. Bahaya lingkungan. Polusi dan bahaya-bahaya beracun yang semakin banyak di suatu lingkungan dapat membahayakan kondisi janin dalam kandungan dan berakibat keterbelakangan mental pada anak. Terkontaminasi polusi dan bahan-bahan beracun dapat mengakibatkan keterbelakangan mental pada anak. Ibu yang sedang mengandung sebaiknya sangat berhati-hati dengan lingkungan dan apa yang akan dikonsumsinya, karena jika ia mengonsumsi makanan yang berkontaminasi bahan-bahan racun dapat mengganggu perkembangan janin. Proses kelahiran. Kelahiran merupakan proses alami setelah melalui masa kehamilan selama berbulan-bulan. Walaupun proses melahirkan pada dasarnya sama bagi semua calon ibu, pengalaman masing-masing ibu sering kali unik. Proses persalinan dan melahirkan dapat terjadi lebih dini, tepat waktu, atau melebihi perkiraan tanggal lahir. Berdurasi panjang atau pendek, dianggap cukup mudah atau sulit, terjadi dengan atau tanpa komplikasi. Kelahiran bukan awal dari kehidupan, melainkan interupsi dari pola perkembangan yang dimulai pada saat pembuahan, saat dimana individu mengalami peralihan di lingkungan ke lingkungan eksternal. Pada saat peralihan dilakukan dan penyesuaian perilaku disebut dengan masa bayi. Studi psikologi tentang kelahiran relatif baru dibandingkan dengan studi medis. Titik perhatian utama dalam studi ini berfokus pada bagian pengaruh kelahiran pada perkembangan pasca lahir anak-anak berdasarkan studi medis dari tipe kelahiran, kondisi dalam lingkungan peralihan, dan sejumlah faktor lain yang mempengaruhi perkembangan sebelum dan sesudah lahir. Titik perhatian utama lainnya adalah pragmatis dan pengaruhnya langsung dan jangka panjang terhadap perkembangan anak. Sebagai perhatian psikologis dalam kelahiran, terlihat jelas bahwa proses kelahiran seperti halnya pembuahan adalah saat yang penting dalam kehidupan individu, karena perubahan yang besar antara lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Bayi harus melakukan penyesuaian yang radikal dan cepat. Apabila bayi tidak dapat menyesuaikan dengan cepat, kehidupannya akan terancam. Terdapat 4 penyesuaian utama yang harus dilakukan oleh bayi. Pertama adalah penyesuaian terhadap perubahan temperatur. Yang kedua adalah penyesuaian terhadap pernapasan. Sewaktu dalam kandungan, oksigen yang diperoleh bayi berasal dari plasenta melalui tali pusat. Bila tali pusat diputus, bayi harus menghirup dan mengeluarkan udara. Tangis bayi biasanya terjadi ketika pernapasan dimulai dan karena itu harus mengembangkan paru-paru. Yang ketiga adalah penyesuaian terhadap makanan. Kegiatan refleks menghisap dan mengunyah seringkali tidak berkembang sempurna pada saat lahir.
bayi seringkali tidak mampu mendapat makanan yang dibutuhkan, yang menyebabkan bayi kehilangan berat badan. Penyesuaian terhadap pembuangan dalam beberapa menit atau jam setelah lahir, organ pembuangan sudah mulai berfungsi. Organ pembuangan tersebut membuang sampah tubuh yang sebelumnya dibuang melalui tali pusat dan plasenta ibu. Kita masuk kesimpulan. Jadi perkembangan manusia dimulai bukan ketika mereka dilahirkan, melainkan telah dimulai sejak dari masa sebelum kelahiran, mulai dari proses pembuahan sampai pada proses kelahiran yang memerlukan waktu 9 bulan 10 hari. Berakhirnya masa prenatal adalah dengan adanya masa kelahiran. Bayi yang sudah berumur cukup dalam kandungan, yaitu 9 bulan 10 hari, akan memposisikan diri dan siap dilahirkan dalam masa kelahiran ini. Ibu akan mengalami kontraksi dan berbagai gejala yang memudahkan akan terjadi proses kelahiran. Kesehatan ibu dan kondisi psikisnya harus terus diperhatikan sebelum maupun sesudah kelahiran. Ada berbagai penyesuaian yang harus dilewati seorang ibu setelah melahirkan. Ibu harus siap secara fisik dan psikis dengan apapun yang terjadi setelah kelahiran. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Mungkin yang bagi tidak paham bisa ditanyakan nanti saat ada kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.